Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wallahu. Yang saya hormati guru kita Ustaz Dr. Muhammad Muslim LCMA, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman serta jajarannya, yang saya hormati para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu jamaah pengajian subuh pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah, khususnya nikmat iman dan Islam dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita ke Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu ibadah kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita dengan materi tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita. Salam dan salam senantiasa kita saling agungkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya, tentunya kita selaku umatnya, yang insyaallah akan mendapatkan satu beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Jamaah pengajian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan menerima materi tauhid. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan, mencermati dan memahami apa yang disampaikan oleh guru kita nanti, yang mudah-mudahan akan menambah bekal ilmu dan pengetahuan kita bagaimana tentang beribadah yang baik dalam rangka kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, agar tidak mubazir kita hadir di sini mengajar ini, untuk kita sama-sama mendengarkan. Jangan sampai guru kita ceramah menyampaikan materi, kita ikut ceramah juga dengan tetangga sebelah, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa dalam pengajian ini. Saya kira itu perlu disampaikan sebagai pembukaan. Mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara, jemaah pengajian Masjid Nurul Iman rahimahullah, tadi sudah disampaikan bahwa materi kita yaitu berkaitan dengan masalah akidah, khususnya akidah tauhid. Sebelumnya kita sudah mengetahui bersama bahwa memang akidah ini adalah hal yang sangat prinsip sekali di dalam ajaran agama Islam kita. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 65 dengan tegas Allah mengatakan, la in asyrakta
layak bapak amalukan, sungguh akan hancur tak berbekas amal-amal kebaikan. Walaupun fasili, dan sungguh kau akan tergolong dalam golongan hamba yang rugi. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa itulah dia kedudukan ajaran agama Islam kita. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasari tauhid yang benar, akidah yang benar, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Dia tidak berbekas. Sholatnya, puasanya, sedekah-sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, itulah sebabnya dari awal ulama-ulama mengatakan awal ma'rifatullah. Hal pertama yang wajib diketahui dalam agama Islam kita ini yang kita anut yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, terutama sekali tentang akidah tauhid la ilaha illallah. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa sahnya kalimat la ilaha illallah itu ada 7 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilm, artinya bahwa orang yang mengikrarkan la ilaha illallah itu harus dia mengerti apa yang dia ikrarkan itu. Bahwa la ilaha illallah itu memiliki 2 kalimat. Yang pertama kalimat an-nafyu. An-nafyu itu artinya penolakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Baru yang kedua al-isbat, yaitu penetapan illallah, kecuali Allah. Jadi bersihkan dulu di hati kita bahwa tiada Tuhan. Baru kita tanamkan dan kita camkan, kita kokohkan illallah, kecuali hanya Allah. Dan itu sesuai dengan surah Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lan, maka ketahuilah. Fa'lan itu dari kata ini alima ya'lamu, mengetahui. Perintahnya ya'lam, ketahui. Fa'lan, maka ketahuilah annahu, bahwasanya la ilaha illallah. Ini yang awal harus tahu. Kemudian yang kedua, al-yakin, bahwa ikrar kalimat tauhid la ilaha illallah itu harus berdasarkan yakin. Tidak boleh ada noda keraguan. Jadi betul-betul yakin, betul-betul hakul yakin. Nah ini, itu yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanyalah orang-orang yang beriman itu mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Summa la yartabu. Kemudian mereka tidak meragukan itu. Jadi kalau seandainya ada ragu-ragu, apa iya sih Tuhan itu cuma Allah? Apa iya sih bahwa Tuhan itu adalah Allah? Awas. Mudah-mudahan keraguan-keraguan ini dapat merusak, bahkan bisa membatalkan, yaitu kalimat tauhid yang kita ikrarkan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu qabul. Qabul itu menerima. Kayak transaksi, ada namanya ijab, qabul. Nah, ijab itu menawarkannya, qabul itu menerimanya. Makanya kalau orang nikah, ankah juga kunikahkan engkau, wazawwajtuka, dan kukawinkan engkau binti dengan anak putri fulan binti fulan dengan mahar sekian. Maka kata si mempelai pria ini qabil, maka
yang sudah disebutkan. Dan kemarin saya sudah menjelaskan juga kepada Bapak Ibu secara panjang lebar bahwa nikah itu bukan kita menjual anak kita kepada dia. Menikahkan itu namanya lagi. Dia menyatukan antara dua pasangan. Jadi kunikahkan engkau dengan anak putri, bukan kunikahkan anak putriku kepada engkau. Itu filosofinya baik sekali. Makanya kalau di Malaysia itu nggak ada kunikahkan anak putriku kepada engkau. Itu ada terkesan seolah-olah lepas tangan ke orang tua. Tidak, justru menyatukan. Ini anak engkau kunikahkan, jadi dia kita menarik. Beda kalau jual beli. Kalau jual beli ya ini barang saya jual sekian, lepas. Begitu sudah diterima saya nggak bisa kita menuntutnya, nggak bisa kita menuntut lagi. Tapi kalau anak perempuan kita ini, pertanyaannya, kalau sudah dia kita nikahkan, apa iya dia sudah tidak lagi menerima warisan dari saya, dari kita? Tetap. Jadi orang tuanya masih tetap kalau meninggal mewariskan kepada anak putrinya ini. Si anak putrinya ini juga kalau meninggal juga orang tuanya adalah termasuk pewaris wajib. Jadi warisan yang tidak harus dapat itu, yaitu tadi suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Jadi 5 ini pewaris yang tidak bisa dihapus. Nah itu, jadi nggak ada itu. Maka dengan dinikahkan selesailah kewajiban orang tua. Nggak ada kewajiban orang tua itu selesai. Nah itu, artinya ketika si orang tua ini dia memiliki kemampuan, maka anak perempuannya ini tetap dia ini berhak untuk diberikan nafkah kepada dia. Makanya kalau misalnya terjadi perceraian, itu si anak perempuan itu kemana dia? Dia balik mana? Pulangkan saja ke rumah orang tua. Ya hati. Itu makanya ya maaf nih kenapa saya menjelaskan lebih dalam supaya jangan sampai dipersisihkan. Kadang-kadang ada orang yang dia pakai logika, masa kunikahkan engkau, emangnya dia ini anak kami kan? Kan gitu kan? Tidak, ini bukan menjual anak perempuan kepada dia dengan imbalan mahar. Mahar itu untuk siapa? Untuk si walinya atau untuk anak si perempuan? Itu. Jadi bukan melepas, tapi menyatukan. Nah, itu mempasangkan. Ini yang perlu dipahami. Nah itu yang perlu. Harus dia itu menerima konsekuensi ketika dia mengikrarkan itu. Nerima, mama tak ada kuat kecuali siap untuk saya lagi. Nah itu ya. Lawan yang menerima, menolak. Ya, makanya kalau kita suka bilang namanya haji makbul, ada juga lawannya haji mardud. Kalau makbul itu diterima, mardud itu ditolak. Tolak artinya apa? Kalau dia tidak menerima, itu yang kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah ya Muhammad, aku ini adalah manusia, mithlukum, sama seperti kamu. Tolong dipahami. Nanti kita adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, derajatnya paling tinggi dibandingkan seluruh makhluk Allah. Namun status beliau sebagai basyar, sebagai manusia melekat pada beliau. Yang namanya manusia
manusia adalah punya kebutuhan biologis, menikah, punya anak, punya syahwat, kemudian makan, minum, menghirup oksigen, meninggal dunia, itu yang namanya manusia. Bedanya apa? Yuha ilaiya. Bedanya beliau manusia sama seperti kita. Kalau kita tidak diberikan wahyu oleh Allah, tapi kalau beliau diberikan wahyu, itulah dia yang namanya nabi. Jadi nabi atau rasul itu adalah manusia pilihan Allah, manusia yang dianugerahi oleh Allah kenabian atau kerasulan yang tidak bisa didapat oleh usaha kita manusia. Malaikat hikmatullah wa'ilmu, melainkan mutlak siapa yang dijadikan nabi, dijadikan rasul oleh Allah itu berdasarkan hikmah, wisdomnya Allah, kebijaksanaan Allah, dan pengetahuan Allah. Nah, indikatornya kata Imam Al-Mawardi, pertama bahwa manusia yang diberikan kenabian atau kerasulan itu dia itu al-qadir, dia mampu untuk melaksanakan. Yang kedua, dia mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dan memikul kenabian yang kita. Makanya kalau nabi beneran itu nggak ada pernah kita dengar mengundurkan diri. Ada. Nah, kalau nabi abal-abal, itu mengundurkan diri. Tidak, itulah dia. Siap, mau dibunuh, mau dibatalkan, ya nabi bukan bakar. Saya tetap nabi kok. Ada, kemudian nggak ada. Kayak Nabi Musa mau dikejar sama Fir'aun, dikejar tetap. Iya Fir'aun udah ada nabi kok saya sekarang ada. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah Maha tahu bahwa memang manusia yang memiliki siap untuk mengemban amanah sebagai nabi dan siap untuk mempertahankan. Jadi apa yang disampaikan wahyu itu? Annama ilahukum ilahun wahid. Bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan satu. Harus qabul, siap untuk berperang. Nah, kemudian yang keempat, al-irtiyad. Al-irtiyad itu artinya apa? Patuh. Jadi qabul itu sikap. Kalau impian itu patuh dalam artian kadang-kadang kan siap. Contohnya tidak dilaksanakan. Siap dan contohnya tidak dilaksanakan. Tidak. Jadi siap itu namanya qabul. Nah, syarat yang keempat mematuhi. Jadi betul-betul bukan cuma siap qabulnya saja, saya terima. Misalnya, saya terima nikahnya dengan ini di hatinya cuma 2 bulan, kaget selesai 2 bulan, selesai lagi dosa. Iya, karena memang di hati orang itu, apalagi daerah puncak sana itu kan, malas tidak memang orang nikah itu bukan untuk seminggu 2 minggu, nah itu, walaupun dia tidak disebut itu, tidak ada. Terima nikahnya dengan mas kawin sekian untuk 3 bulan. Mas. Itu berarti dia itu tidak impian, tidak mematuhi resiko, cuma mau baginya. Nah, dalam syarat sahnya tauhid harus dia impian. Ada
juga dalam bahasa lain taslim Islam. Siap untuk Islam itu kan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan. Islam itu artinya menyerahkan diri. Jadi jiwa raganya dia siap untuk mematuhi aturan Allah. Ya, ada orang di mulutnya la ilaha illallah, begitu hayya 'alas shalah, asik mulutnya, enggak sholat, naudzubillah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan bainal rajul wal kufur. Seseorang itu yang dikatakan muslimah dengan kufur, kafir, yaitu tanpa sholat. Ketika dia meninggalkan itu sholat, kenapa? Karena dia melepas satu syarat kalimat tauhid, yaitu tidak mematuhinya. Dan ulama-ulama di sini menjabarkan kalau dia tadi nggak sholat karena malas itu masih tetap. Cuma ya ada nodanya. Tapi kalau sampai dia tidak sholat, ingkar sama sholat itu kan, artinya nggak ada yang kewajiban sholat mampu, batal. Akhirnya tauhid dari Allah. Kemudian syarat yang kelima, sidik. Sidik itu artinya sidik, jujur. Lawan jujur apa? Bohong. Dan ini yang banyak terjadi pada orang munafik. Munafik itu lain di bibir, lain di berbohong. Sahnya kalimat tauhid Allah yang diikrarkan itu harus jujur. Apa yang dia ikrarkan memang itulah yang ada di hatinya. Ini yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 119. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian beserta orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Jadi Allah sudah memberitahukan bahwa yang mengatakan la ilaha illallah tadi ada yang jujur, ada yang tidak jujur, yang bohong. Yang jujur itulah yang beriman sesungguhnya, sedangkan yang bohong itu yang munafik. Ya. Kemudian syarat yang keenam, ikhlas. Ikhlas itu fulus itu artinya murni. Jadi ikhlas itu murni. Murni itu tidak ada campuran. Jadi beda antara asli dengan murni. Kita beli madu. Begitu terus. Madu asli, betul. Madunya asli, cuma kadarnya 5%. Yang 90%-nya gula asli. Tapi beda dengan madu murni. Jadi kalau murni pasti asli, kalau asli belum tentu. Iya. Itu. Jadi kalau nyari itu yang murni, itulah dia namanya ikhlas. Kholis itu yang murni. Betul-betul murni. Artinya tidak ada di situ menduakan Allah. Betul-betul Allah itu hanya Allah lah, dia sebagai Tuhan. Ini yang dalam surat Al-Bayyinah yang suka kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ini kata kuncinya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishin, betul-betul ikhlas. Ini yang harus dijaga. Jadi bukan hanya tauhid kita yang ikhlas, ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita harus untuk ikhlas. Kalau ini diterima oleh Allah Subhanahu
Nah, kemudian syarat yang ketujuh yaitu al-mahabbah. Mahabbah itu lawannya adalah benci. Ya. Kamu benci tapi rindu. Nah, itu benci tapi rindu. Itu namanya kalau benci tapi rindu itu sama dengan lain di bibir dan di hati. Kalau udah ketemu, oh marah. Kalau dia tinggal, meh-meh. Minum dulu. Kalau ada teman ini kan. Oh gitu. Ya, sekali-sekali dia namanya. Minta waktu. Ya. Minta waktu. Oh, belum kirim yang bikin atau apa? Dalam perjalanan bah. Jangan yang bikinnya. Terus bantu sama apa? Jahit. Nah itu, jadi harus cinta, harus berdasarkan suka, bukan karena terpaksa. Jadi sangat prinsip sekali. Jadi Allah itu nggak suka kalau kita melakukan apa? Jangankan kita itu mengikrarkan la ilaha illallah, dalam kita berbuat kebaikan pun Allah nggak suka kalau terpaksa. Makanya dari awal la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jangan ada di antara kita Bapak Ibu dia itu melakukan apalagi alhamdulillah mengikrarkan la ilaha illallah dengan terpaksa. Itulah sebabnya sebaiknya kalau misalnya ada seseorang masuk Islam, jangan sampai dia masuk Islam itu terpaksa. Kalau nggak masuk Islam ini tidak jadi kita. Makanya kasih kita PND. Kalau dalam bahasa PNS itu CPNS dulu lah. Calon dulu. Dulu ikut magang dulu dia. Dia sudah magang, kira-kira secara zahir dia sudah mengenal dengan baik, langsung sampai alhamdulillah dia dari rumah, tapi akan kelihatan apakah dia itu bertauhidnya dengan mahabbah, suka, ikhlas, memang mau dia, ataukah dengan huruf buat itu dengan keterpaksaan, dengan kebencian. Gak lama dia akan membongkar. Setelah ini ada itu tetangga itu sedikit laki ini masuk Islam, segera diberitakan, sudah punya anak 1 ke 2, balik mana? Baik kan? Itu padahal sekali lagi, makanya dalam ajaran Islam kita ini kan ada tahapan-tahapan. Betul-betul kita cek, kita periksa, dan ya subhanallah, ya dia banyak kita jumpai ketika dia menganut agama Islam menjadi soleh, menjadi solehah, ya. Kalau kita lihat itu kayak kalau di kalangan artis itu siapa namanya? Sandra itu loh, siapa Dewi Sandra ya? Yang dulu bekas istrinya Dewi Sandra. Ya kan, ternyata subhanallah dia istiqomah. Angel juga angel. Angel. Maaf, sorry saya tadi yang angel. Kalau yang laki itu siapa? Kalau yang laki dia memang Islam dan istiqomah, ya. Cuma betul ya, MD itu katanya masuk Islam betul. Kehidupan Muslim. Hah?
Jadi kalau kursi ada yang Enggak, yang acara kita ini yang selalu pakai kribo pada botak. Kalau Deddy Komuzer masuk Islam ya? Ya, malah mereka itu tidak ngaji. Saya dapat Allah wa'ala ya. Makanya tolonglah Bapak Ibu jangan kita jahat walaupun kepada orang yang berbeda agama. Ya, banyak contoh-contoh. Makanya sekarang ini yang lagi heboh ini kan hari Perindo pakai Perindo ini. Hari Tanjung Islam ya? belum. Soalnya di situ saya lihat sudah banyak tokoh-tokoh, terutama juga apa namanya ulama yang orang Pakistan, TGB banyak kemudian yang orang Kalimantan itu sebab Haji Muhyiddin, kemudian termasuk yang jadi komisaris utama itu si Syekh Adil Surat. Kalau kita secara suuzon aja, nggak mungkin seseorang itu mau menerima beda agama yang mudah-mudahan itu betul-betul ada benih-benih dalam kita berdoa rahasia Allah. Nah itulah yang berdasarkan suka. Nah itu makanya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mari mayyatad darikum an dini. Barang siapa murtad meninggalkan dini agama Islam, fasawfa ya'ti lahu biqaum. Niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cinta sayang kepada mereka dan mereka juga cinta kepada dia. Adillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati kepada sesama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, punya harga diri terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut cacian orang-orang yang mencaci. Dzalika fadlullah. Jadi untuk mendapatkan manusia seorang mukmin muslimah yang dicintai Allah, Allah cinta kepada mereka, ini adalah anugerah dari Allah. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi. Jadi bukan kita kenapa orang itu menjadi manusia yang beriman, mau meyakini la ilaha illallah. Dzalika fadlullah, itu adalah kemurahan dari Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas rahmatnya, anugerahnya, alim yang maha mengetahui. Makanya dalam Al-Quran kita Allah katakan walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, sungguh kecil bagi Allah untuk menjadikan kalian semua ini ummatan wahidah, umat yang tunggal, umat yang satu. Artinya semua meyakini la ilaha illallah. Gampang bagi Allah. Walakin yudhillu man yasha, tapi bukan itu yang Allah inginkan. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun, dan sungguh kalian akan ditanya tentang apa-apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kita sudah memahami hakikat hidayah, kita tidak akan sombong. Wah, dia itu nggak akan jadi orang benar kalau bukan saya. Dia itu nggak akan sholat kalau bukan saya. Atau sebaliknya, dia merasa bahwa apa namanya itu tadi itu dia itu gara-gara dia itu apa kalau bahasa kita manis sawah atau manis sawah, nggak mau dengar omongan. Iya, makanya dia itu Allah gampang sekali bagi Allah ngasih hidayah, tidak memberikan hidayah, dan Allah itu
Kullun muyassarun lima khuliqa. Kata Nabi, kita masing-masing hamba manusia ini muyassar, itu dimudahkan jalan lima khuliqa, yaitu sesuai dengan tujuan Allah ciptakan dia. Maksudnya apa? Bagi Allah, kita ini manusia sudah diketahui kok endingnya ke surga ataukah endingnya ke neraka, semua sudah diketahui. Kita aja yang tahu. Dan hidup di muka bumi ini masing-masing sudah dimudahkan jalan. Ada orang dimudahkan, akhirnya apa? Dari berteman saja dia senang daripada berteman orang-orang yang baik. Dimudahkan jalan, maka dia endingnya menjadi orang baik. Hamba soleh, solehah, endingnya husnul khotimah. Husnul khotimah, surga. Tapi sebaliknya tidak ada manusia. Hidupnya aja baru Nabi, kurang apa? Hidupnya aja serumah sama Nabi. Ternyata dia tidak siap. Karena apa? Rupanya memang endingnya untuk menjadi penghuni neraka. Dia kayak istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, serumah loh, Nabi loh. Makanya udah yang baik. Kita berdua memberikan contoh yang baik secara maksimal, selebihnya serahkan kepada Allah. Ini. Nah, kemudian asas tauhid. Nah, ini kalau kita ingin lihat ini bangunan, ya ada fondasi, ada bangunan. Tauhid kalau kita umpamakan dia sebagai sebuah bangunan, fondasinya tauhid itu apa? Nah ini, tauhid adalah mengesahkan Allah Zat yang Maha Pencipta, ya. Baik berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan apa yang Allah lakukan. Kita tauhid. Misalnya masalah penciptaan, maka kita meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, alam yang telah, yang sedang, yang akan, itu adalah ciptaan Allah atas kehendak Allah. Sekarang COVID sudah melandai atas keinginan Allah. COVID beberapa tahun yang lalu puncak-puncaknya maunya Allah. Baik. Kemudian nama-nama Allah, bahwa nama Allah itu isbat bila tasbih, bahwa kita mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi jangan tasbih. Jangan pula kita itu menyerupakan. Ya, misalnya sebut saja As-Sami Al-Basir, As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Ya, bahwa nama Allah adalah As-Sami Al-Basir. Sifat Allah, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Tapi guna tasbih, jangan kita itu menyerupakan. Nah, itu. Begitu juga anaknya bila takdir, ketika dikatakan bahwa la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, maka ketika kita menolak bukan berarti bahwa meniadakan, tidak bisa. Nah, itu. Kemudian di sisi lain kita bertauhid itu pada saat kita beribadah kepada Allah. Kita sholat lillahi ta'ala, baca Quran lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, apalagi bekerja kita pun lillahi ta'ala. Maksudnya lillahi ta'ala harus diikuti aturan Allah. Nah itu, kalau orang yang tidak lillahi ta'ala itu tadi, dia akan melakukan hal dengan cara halal yang dapat, dia akan tidak cara yang haram. Berarti dia tidak lillahi ta'ala. Berarti dia itu masih meyakini rezeki itu tergantung usaha. Tapi kalau orang yang lillahi ta'ala, tidak, rezeki itu Allah yang ngatur.
Jadi dia itu bekerja untuk berupaya mendapatkan rezeki yang telah diatur Allah. Dia dapat, alhamdulillah. Kalau dia tidak dapat, berarti memang bukan rezeki saya. Nah itu. Nah, dari sinilah pondasinya tauhid itu makrifatullah. Nah, ini dia dari awal saja. Jadi tidak mungkin orang itu akan memiliki akidah la ilaha illallah kalau belum dimiliki pondasinya dulu. Apa pondasinya? Kenali Allah, makrifat. Orang-orang yang misalnya melakukan syirik, masih senang sama jimat, senang sama dukun. Kenapa? Ya itu tauhidnya jadi rusak karena dia tidak punya fondasi. Kebetulan aja dia lahir dari orang tua muslimah, jadi orang Islam. Tapi siapa itu Allah dan nanti. Nah, jadi sudah terjawab bahwa fondasinya tauhid la ilaha illallah, apa dia? Ma'rifatullah, mengenal. Jadi kita ini yang kita pelajari saat sekarang ini tiada lain adalah untuk membangun fondasi kita, untuk memperkokoh fondasi kita. Semakin dalam dia mengenal Allah, semakin kokoh lagi. Mau diterjang sama badai, mau diterjang sama ombak, dia tetap kokoh. Kenapa? Karena dia sudah punya ma'rifatullah. Sebaliknya, kenapa ada orang kalau lagi kepepet baru dia Allah, Allah dia Tuhan dulu. Kalau lagi happy lupa. Nah, itu tahuannya apa? Dia bikin fondasi, adukannya satu kali satu truk, satu sak semen. Ya udah gampang merokok sedikit aja dengan. Tidak ada lagi lah. Ini kan lagi zaman susah. Udahlah dikit-dikit mata. Kadang-kadang suka kayak gitu. Nah, namanya kita manusia. Ini anak-anak itu aja. Awas. Itu dari begitu. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifatullah, dia tidak boleh. Jangankan dengan 100.000, 200.000, dengan 100 miliar, dia tidak boleh. Fondasi. Jadi kembali fondasinya tadi. Apa fondasinya itu? Sejauh mana dia mengenal Allah. Makanya kalau kita sering mengenal yang pahlawan, ulama-ulama oleh istiqomah, itu untuk bahasanya itu bukan lagi dia yang mencari dunia, dunia yang kehilangan dia. Gitu kenapa? Ya datang dan pergi dan dia tidak ketemu. Nah kemarin itu sudah diatur Allah Ta'ala. Mengenal dalam artian menguasai, mengenal nama Allah, sifat Allah. Nah kalau dia sudah mengenal, fondasi itulah yang akan membangun kepribadian dia. Maka dia akan mengingat Allah selalu ingat, mensyukuri Allah, dia berpasrah diri kepada Allah. Kalau dia minta kepada Allah, karena Allah yang maha kaya, Allah yang mengatur rezeki. Ketika dia itu ingin menuju, maka yang dituju hanya Allah. Dan dia juga ketika melakukan kesalahan atau dosa segera beristighfar minta ampun kepada Allah. Karena Allah yang maha dan maha memberi ampun. Jadi tidak kesalahan ke sini. Akhirnya dia tidak akan menjadi orang yang buruk, orang yang putus asa ketika melakukan salah dosa. Di sisi lain dia tidak akan menjadi orang yang congkak kata buruk ketika dia mendapatkan suatu nikmat. Nah, orang yang sudah memiliki fondasi mengenal Allah tadi, di situ muncul tak malu sama Allah. Allah yang sudah memfasilitasi dia, memberikan segala-galanya. Masa iya sih saya ini hamba yang durhaka? Nah ini, jadi dia malu diri. Kenapa? Karena dia tahu siapa itu Allah. Ini yang Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Itu ya. Bagi Allah punya nama-nama yang baik. Gimana kita mau tahu nama yang baik? Belajar saja.
memahami nama-nama Allah tidak. Jadi begitu kita sudah kenal nama-nama Allah yang baik itu, fad'uhu biha, baru kita diperintahkan sama Allah mintalah dengan nama-nama. Nah, itu. Jadi itu luar biasa tahapannya. Kenali dulu, pelajari dulu. Setelah memiliki makrifat itu, maka di situ akan terbentuk dalam ucapan dan aplikasi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya agar kita selalu memiliki kesempatan untuk makrifatullah, untuk kita mengenal siapa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang disampaikan oleh kita. Terus sebelum sesi tanya jawab sambil menunggu snack masih dalam perjalanan ya Ustaz ya. Nggak tahu saya berjalan dari mana ini. Jadi satu hal tadi yang mengganjal saya, masalah ijab kabul tadi. Karena kaitan dengan tugas saya mungkin sudah ribuan yang saya nikahkan. Nah, ijab kabul tadi menurut tuntunan dari Kementerian Agama bahwa hijab itu haikulan akan kandungku sisi kepadamu yang terbaik pada kata-kata ini. Nah, ini tuntunan yang harus kepala agama dan harus disampaikan begitu. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi berbalik, gitu kan? Haikulan berikan engkau kepada anakku. Nah, ini menjadi ganjalan buat saya. Apakah sah yang kami lakukan selama ini kan? Dosa kan? Dasar kami ya satu tuntunan, kedua mungkin Kementerian Agama membuat bahasa itu, kalimat itu mungkin didasari oleh kajian dan dari pakar-pakar agama itu kan ya, sehingga putuskan kalimat itu. Nah, sementara tadi kalau saya ngomong ijab kabul itu yang kebalikannya. Nah, ini perlu ini nasional yang banyak di mana lampu secara nasional bahwa seluruh kepala agama itu ijab itu. Ketika kami balik, kami disalahkan. Ini kan. Ya, terima kasih. Jawabannya sah. Usah. Alhamdulillah. Ada yang sah dan tepat, ada yang sah dan kurang tepat. Catat banget. Itu dalam hal itu kalau tak salah yang kurang itu tahun berapa itu produk bukunya. Jadi memang jujur ya kita ini kan ya buka-bukaan aja lah. Kita ini kan tergantung siapa yang berkuasa. Itu bahasa. Paham kan maksud saya? Paham. Jadi ketika yang berkuasa si A, ya ikuti format si A itu. Tapi kalau yang berkuasa si B, ya ikuti format si B. Itu ada. Jangankan pakai ijab kabul, pakai ijab kabul isyarat dulu. Beranak minum kawan. Ada lagi yang Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bahwasanya Islam itu adalah patuh atau tunduk, sedangkan kafir adalah ingkar. Bagi seorang muslim dan muslimah apabila tidak sholat maka kata-kata kafir. Ustaz, apakah perkataan kafir ini kita tepat digunakan untuk orang-orang di luar agama Islam? Yang kedua, masalah ikrar sampai tadi, apakah ikrar itu sama dengan janji? Ikrar itu sama dengan janji karena
al-waqtu dailun janji itu adalah hutang. Bagaimana halnya apabila seorang legislatif masa kampanye legislator pada masa kampanye yang berjanji apabila saya janji nanti akan saya lakukan ini itu dan segala macam bentuk janji. Karena janji itu adalah hutang al-waqtu dailun. Apakah juga ada pertanggungjawabannya dari Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya tender saya itu goal, nggak besar sih, cuma 100 miliar. Saya berjanji akan mentraktir bapak-bapak ibu makan bareng, insya Allah. Insya Allah. Itu janji. Tetapi janjinya itu tanda orang yang dia ingat kepada Allah. Dia selalu kaitkan janjinya itu insya Allah. Artinya apa? Kita yang mendengar, ya udah, insya Allah kalau memang Allah berkehendak. Dalam dua hal tadi, dalam berkehendak untuk tender saya berhasil, dalam berkehendak untuk saya traktir. Makanya kita nggak akan mudah hati, nggak akan namanya kecil hati. Oh iya, dia akan sudah bilang insya Allah. Ingat Pak, insya Allah satu tendernya berhasil, insya Allah dua traktir. Ya udah, makanya jangan banyak berharap. Yang jadi selama ini, ya maaf ya, selama ini yang dipermasalahkan itu apa? Janjinya. Dan bagi kita, Bapak Ibu, kita tidak perlu janji. Nah, udah. Jadi biarkan saja berjanji. Bebas. Semua kita bisa berbuat janji. Tapi janji tadi apakah terlaksana atau tidak, kita yakin tadi di atas bahwa Allah yang benar. Maka kita tidak akan menuntut untuk janji. Nah, kalau orang yang menuntut janji, dia itu maaf, itu hanya sebatas bahasa politik, bukan bahasa agama. Kalau orang yang memahami bahasa agama, 1000 janji, kalau memang Allah tidak berkehendak, tidak akan dilaksanakan oleh kita. Tapi sebaliknya, tanpa janji, kalau memang Allah berkehendak, akan dilakukan dan dilaksanakan. Apakah kalau kita? Yang membuat kita ini nggak tolong ini kan karena nuntut janji terus. Ini yang jadi masalah. Makanya apa? Mau yang jadi presiden malaikat juga tetap salah. Tapi itu budaya kita. Budaya kita itu sudah dikondisikan. Bahwa hidup ini seolah-olah kita nggak boleh berjanji lagi. Dikondisikan sedemikian rupa. Tapi sekali lagi tidak. Ya, karena janji itu kembali pada Nabi. Dia ingin melaksanakan. Kalau Allah tidak berkenan, tidak terlaksana. Atau sebaliknya, dia tidak ingin melaksanakan. Tapi kalau Allah berkenan, ujung-ujungnya terlaksana. Biarkan saja janji-janji itu berjalan. Ya, apakah janji-janji politik, ataukah janji-janji kesejahteraan, ataukah janji-janji apapun. Karena kita yakin insya Allah semua itu tidak lepas dari insya Allah. Itu ya Pak ya. Kalau saya itu kembali politik aja lagi. Baik. Lagi Pak pejabat KPK bekas silakan. Oh iya, sama ya, kafir munafik kan ada yang disebut dengan kafir hakiki. Ada namanya kafir fi'li. Ada dia kafir secara hakikat, yaitu akidah. Tapi dia kafir hanya sebatas perbuatan orang kafir. Misalnya
Ada orang kalau ulang tahun tos pakai minuman keras, itu kan budaya orang kafir. Kita niru-niru, nah itu niru-niru pakai minuman keras. Ini namanya apa? Dia kafir fikri perbuatan. Lagi nikahannya, budaya orang kafir kan pakai baju yang segini, udah itu celana kainnya panjang tapi berbelah sampai paha, kan dia panjang tapi pahanya tidak. Nah itu wanita muslimah melakukan itu, maka dia kafirnya apa? Fi'il perbuatan, bukan akidah. Munafik pun sama. Munafik itu artinya apa? Ada munafik i'tiqadi, dia munafik akidah, tapi ada munafik fi'il perbuatan. Itu kebenarannya. Alamatul munafik apa? Tanda orang munafik itu apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat berkhianat. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan, dia merasa ya, orang menyerang dengan kata-kata, dia balas dengan borok. Itu tanda orang. Tanda kalimat munafik ini perbuatan. Banyak umat Islam yang terjebak sebagai kafir atau munafik perbuatan. Dan kita berharap itu tidak menjadikan dia kafir. Itu juga tidak menjadikan dia munafik. Tapi jangan dipihak. Kalau dia terus gandrungi dosa itu tadi, perbuatan dosa tadi itu awas. Awal mulanya dari perbuatan bisa saja, namun tidak menjadi akibat bagian. Gimana? Cukup? Masih ada? Oh, ya silakan Bu. Terima kasih. Minggu ini Bu. Kalau merayakan ulang tahun gimana? Mengucapkan ulang tahun ada yang mengharamkan. Ya. Kalau merayakan ulang tahun super haram berarti ya. Iya, enggak kalau saya ikuti pendapatnya. Itu orang yang menyempitkan dirinya. Sementara Islam ini agama yang luas. Jadi kita harus punya prinsip Bapak Ibu, agama Islam kita ini agama yang super luas. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Agama Islam kita ini bisa diterapkan, bisa diamalkan kapanpun dan dimanapun. Baik. Karena itu apa? Tidak logis kalau seandainya Islam ini disempit-sempitkan. Itulah sebabnya kalau kita coba mempelajari mana yang lebih banyak, apakah yang dibebaskan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah. Betul. Free, silahkan. Contoh yang pertama, tradisi budaya
100% bebas kecuali bertentangan dengan agama. Yang kedua, masalah agama dibebaskan kecuali kalau dia bertentangan dengan ketentuan Islam. Jadi kalau orang yang melarang-larang itu pasti jawabannya apa? Karena dia menganggap itu bid'ah. Pasti jawabannya. Dan kalau kita tanya apa itu bid'ah, jawabannya sama pasti. Karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pasti itu jawabannya. Asli. Nah, pertanyaannya, gimana pengajian subuh pakai uduk? Pernah nggak Rasulullah? Iya. Pasti itu jawabannya. Dan pasti jawabannya, oh cuma beda. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, ya Bapak Ibu, Islam ini adalah agama yang luas, super luas. Karena itu apa? Tidak mungkin dia akan terhambat atau dia menjadi terkendala dengan hal-hal yang mengekang. Dan nggak logis. Ya, gimana Bu? Ini juga sekarang hanya biasa atau dengan joget-joget ada Oh, yang joget-joget itu. Kalau jogetnya buka Allah, apalagi yang joget itu Ayu Ting Ting, yang joget itu Persik. siapa yang Persik. Yang joget itu seperti bukan yang sama acara rapi, yang janda cantik itu loh. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Itu haram. Tapi kalau yang joget udah nenek-nenek yang sudah goyangnya juga susah, itu subuhat. Jadi gini, artinya apa? Kan kondisioner kita lihat. Nggak usah kita pokoknya, nggak ada pokoknya. Masing-masing itu ada kondisinya. Kalau mau joget di depan suami malah wajib. Coba kalau dia nggak joget, ini mana coba? Jadi itu yang artinya kita itu enjoy saja. Dan tolong dipahami faktor tradisi budaya. Faktor tradisi budaya itu sangat berpengaruh. Arab Saudi saja setelah Raja Salman memberikan keleluasaan kepada kaum wanita, terjadi perubahan drastis. Jadi artinya yang tadinya tabu, sekarang biasa. Dulu perempuan nyetir mobil tabu, dilarang, haram nggak boleh. Perempuan jaga toko, melayani haram, sekarang juga. Itulah namanya kondisi. Jadi kita lebih baik apa? Kalau prinsipnya gini lah, jangan mudah kita mengharap-harapkan itu kuncinya. Nah, karena itu apa? Tolong jangan kita berburu sama WA. WA ini kan segala macam, bisa menulis, bisa merekam, bisa semua. Sebaiknya kita berburu kepada ahli. Cukup ya? Kita tutup dengan doa. Ini singkat-singkat Pak Ustaz. Tadi dikatakan barang siapa di akhir hayatnya dia berkata la ilaha illallah bisa masuk surga. Pertanyaannya adalah ketika Bilal tadi itu disiksa, Bilal itu dia akan apakah itu maknanya sama? Yang kedua, bahwa Allah menciptakan jagat raya ini dengan besarnya bumi dan kita disebut. Pertanyaannya adalah kenapa apapun apa hikmah Allah menciptakan bumi yang setetes dibanding
ulangi Ustaz. Di dalam sebuah kata instruksi di dalam Jumat kemarin itu dikatakan bahwa aku Allah itu mengharamkan perbuatan dolim terhadap diri. Oleh karena itu kamu juga jangan berbuat dolim. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah yang bisa berbuat apa saja dia mengatakan aku mengharamkan diri berbuat dolim? Ya. Hikmahnya apa? Memang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, qul huwallahu ahad. Artinya itu. Jadi ketika Bilal itu mengucapkan ahad, 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 ya secara itunya qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad. Konteksnya ini pelajaran berharga. Bahwa yang pertama sekali didakwahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentunya atas perintah dari Allah, yaitu tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Belum ada pelajaran yang lain. Pelajaran yang pertama utama didakwahkan qul huwallahu ahad. Maka itu yang diucapkan oleh Bilal ketika disiksa ahad. Nah itu lawan ahad apa? Syirik. Jadi itu berkaitan dengan tauhid dan itu yang mengakar mendarah daging pada dirinya Bilal bin Rabah. Dan inilah penyebab utama kenapa sahabat-sahabat yang tidak punya daya itu disiksa Bilal. Itu yang keluar. Kemudian yang kedua, Allah Maha Tahu. Ketika Allah menempatkan kita hidup di muka bumi ini, yakinlah inilah yang paling tepat, yang paling the best. Nah itu, walaupun bumi ini besarnya cuma segitu saja dibandingkan yang lain, jangan ada di antara kita, Bapak Ibu, berpikir untuk pindah. Itu aja. Jangan ada. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Tahu. Yang jelas, kalau kita hidup di alam yang lain, jangan-jangan di sana itu nggak ada jengkolnya. Sebenarnya Allah masih ada jengkol di sini. Artinya apa? Bahwa Allah ketika menempatkan kita di planet bumi ini, inilah dia tempat kita. Ya. Jadi jangan berpikir mau bikin kos-kosan yang Nah yang ketiga, apa tadi itu tentang diskusi. Oh iya betul. Ini haramtu zulm, kata Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan itu kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling zalim. Pertanyaannya, ketika Allah mengatakan aku mengharamkan kezaliman, ada nggak manusia yang masih berkeyakinan Allah itu zalim? Pasti ada. Allah ini keterlaluan. Nah, masa saya hidupnya melarang terus? Artinya tidak mungkin keluar kata hadis qudsi tadi kalau memang tidak akan itu terjadi. Dan karena itu tadi banyak. Tadinya dia orang baik, lalu dia berpikir, ya namanya setan menjadi dia. Saya gara-gara saya baik inilah ujung-ujungnya rezeki saya serap. Udahlah saya menjadi orang baik. Jadi ada kezaliman itu terhadap Allah. Jadi Allah itu dituduh zalim. Allah itu dituduh zalim. Ada. Makanya dari awal Allah sudah mengkontrol. Bagi kita yang sudah belajar, berarti bolehkah kita menyandarkan keburukan itu kepada Allah? Ya boleh. Fala talumanna illa nafsa. Kalau terjadi hal yang kita tidak suka yang buruk, jangan salahkan siapapun, apalagi Allah. Illa nafsa, melainkan salahkanlah diri sendiri.
belajar apakah kezaliman itu. Nah ini jawabannya. Kalau kita sudah memahami itu, secara sederhana zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, Allah yang mengatur rezeki, tahu-tahu ketika kita mintanya kepada Allah. Itu namanya zalim. Jadi zalim dalam beribadah, zalim dalam berdoa, masuk juga. Dapat uang lebih dikit, udah tak tahan nyawel. Baik, kita tutup dengan doa Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian.